Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Khairul Ihsan dengan NPM A1A022012. Saya berasal dari kelas 2A, Prodi Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mendeskripsikan peta konsep materi keterampilan membaca dari awal hingga akhir. Dosen pengampu Dr. Anders Muhammad Arifin, MPD. Di sini saya akan menjabarkan peta konsep yang saya buat, yaitu yang pertama itu tentang membaca pemahaman dan paragraf. Apa aja sih yang ada di membaca? Di membaca itu yang saya buat di peta konsep itu ada pengertian, manfaat dari membaca, jenis-jenis membaca, dan faktor-faktor apa saja yang mendukung, yang mempengaruhi dalam membaca. Pengertian: membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis melalui otak. Membaca buku sangat baik sebagai latihan otak dan pikiran. Manfaat membaca buku dapat membantu agar menjaga otak agar selalu menjalankan fungsinya secara sempurna. Yaitu yang kedua, memiliki tingkat konsentrasi yang baik. Orang yang membaca buku biasanya memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dan yang ketiga, menumbuhkan kemampuan menulis. Jika pekerjaan Anda menuntun Anda untuk banyak menulis seperti seorang jurnalis, public relations, atau bahkan musisi, membaca buku sangat disarankan. Yang keempat, memberikan ketenangan. Sangat mungkin jika tubuh menjadi rileks saat membaca buku. Dan yang kelima, membangun kepercayaan diri. Semakin banyak yang kita baca, semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Dengan bertambahnya pengetahuan akan semakin membangun kepercayaan diri. Dan yang keenam, meningkatkan kedisiplinan. Mencari waktu untuk membaca adalah sesuatu yang perlu kita lakukan, dan ini termasuk juga manfaat dari membaca, yaitu satu, membaca akan meningkatkan kosakata. Kita dapat belajar bagaimana mengira suatu makna dari suatu kata atau yang belum kita ketahui dengan membaca konteks dari kata-kata lainnya di sebuah kalimat. Yang kedua, menambah wawasan dan pengetahuan. Saat kita membaca buku, tepatnya buku pelajaran, kita bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Dan yang ketiga, mengetahui informasi yang teraktual. Tak jarang buku memuat berbagai informasi, misalnya saja majalah. Dengan membaca majalah, kita mengetahui informasi yang terupdate. Dan yang keempat, mendapatkan motivasi baru. Saat ini banyak buku biografi orang-orang sukses. Jadi kita bisa membaca buku biografi seorang yang sukses, kita bisa termotivasi untuk mencapai cita-cita. Dan jenis-jenis membaca itu ada dua. Jenis kegiatan membaca yaitu membaca ekstensif dan intensif. Kedua jenis membaca tersebut termasuk ke dalam membaca pemahaman, yakni sejenis pembaca yang bertujuan untuk memahami standar-standar atau norma-norma kesastraan, resensi kritis, drama tulis, serta pola-pola fiksi lingkungan. Yang mempengaruhi membaca adalah lingkungan, merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam kehidupan seseorang, di mana kepribadian dan pola pikir seseorang akan berbentuk dari lingkungannya. Dan yang kedua, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi sangat memberikan dampak positif bagi berbagai kalangan, terutama kalangan akademisi dan pelajar. Copy paste. Salah satu budaya yang sering terjadi di kalangan pelajar adalah copy paste. Copy paste sering terjadi apabila pelajar ataupun kalangan pengguna teknologi lainnya menggunakan komputer ataupun internet untuk mencari tugas, artikel, berita, ataupun informasi yang dibutuhkan. Yang keempat, sarana kurang memadai. Sarana membaca sangat mendorong seseorang untuk membaca. Di antaranya, sarana membaca adalah buku bacaan, lokasi tempat membaca yang nyaman. Yang kelima, kurangnya motivasi. Motivasi merupakan dorongan, ajakan, dan ketertarikan seseorang akan sesuatu. Motivasi membaca sangat dibutuhkan untuk mendorong seseorang gemar dalam membaca. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan jabarkan melalui materi yang pertama, yaitu yang menurut saya tentang pengertian membaca. Dan saya bisa menjelaskan apa itu pengertian membaca, manfaat dari membaca, jenis-jenis membaca, dan faktor apa saja yang mempengaruhi dalam membaca. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan peta konsep materi awal sampai akhir kuliah saya, yaitu selanjutnya itu tentang paragraf. Di sini saya akan menjabarkan tentang pengertian paragraf, manfaat paragraf, dan jenis-jenis paragraf.
Paragraf adalah suatu gagasan yang berbentuk serangkaian kalimat yang saling berkaitan satu sama lain. Nama lain dari paragraf ialah wacana mini. Kegunaan dari paragraf adalah untuk menjadi penanda dimulai topik baru dan memisahkan gagasan-gagasan utama yang berbeda. Jenis-jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama. Jenis paragraf yang pertama adalah pengelompokan berdasarkan letak gagasan atau kalimat utamanya di dalam paragraf, yaitu paragraf deduktif, paragraf induktif, dan paragraf deduktif-induktif atau paragraf campuran dan interatif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang letak gagasan atau kalimat utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas sebagai gagasan pendukung. Yang kedua, paragraf induktif adalah paragraf yang letak gagasannya utama terletak di akhir paragraf. Ciri-ciri paragraf induktif antara lain: 1. Di awal dengan penyebutan peristiwa khusus yang berfungsi sebagai pendukung gagasan utama, dan 2. Menarik simpulan. Paragraf deduktif atau induktif atau campuran adalah paragraf yang letak gagasannya utamanya terletak di awal dan di akhir paragraf. Meskipun muncul dua kali, bukan berarti gagasan utamanya ada dua, melainkan sebagai bentuk penegasan gagasan utama. Paragraf ineratif adalah paragraf yang letak gagasan utamanya terletak di bagian tengah paragraf. Paragraf ini memiliki pola khusus umum, khusus atau kalimat penjelas, kalimat utama, kalimat penjelas. Jenis paragraf berdasarkan fungsi. Sebuah gagasan dalam paragraf dapat diungkapkan dengan berbagai gaya bergantung pada tujuan atau fungsinya. Beda tujuan komunikasi, beda pula gaya pengungkapannya. Nah, jenis paragraf berdasarkan fungsinya ini meliputi narasi, deskripsi, eksposisi, persuasif, dan argumentatif. Berikut penjelasannya. Paragraf narasi adalah paragraf yang isinya menceritakan suatu peristiwa atau sebuah masalah, sehingga membuat pembaca menjadi terhibur atau terharu. Berdasarkan sifatnya, ada dua macam narasi, yakni yang berupa fakta dan fiksi. Paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan suatu keadaan atau suatu objek dengan sejelas-jelasnya, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan, atau mengalami peristiwa tersebut. Paragraf eksposisi adalah paragraf yang bertujuan menerangkan suatu pokok persoalan yang dapat memperluas wawasan pembaca. Paragraf eksposisi ini bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf eksposisi berasal dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. Paragraf persuasif adalah paragraf ajakan yang isinya bertujuan untuk mempengaruhi atau membujuk pembaca agar tertarik dengan gagasan penulis. Paragraf argumentasi adalah paragraf yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dasar tulisan argumentasi adalah berpikir kritis dan logis berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Di sini saya akan menjelaskan manfaat dari paragraf untuk memudahkan pengertian dan pemahaman pembaca, yaitu adanya gagasan-gagasan yang dipilih atau dipilah. Selain itu, paragraf berfungsi untuk memisahkan bagian uraian agar memudahkan pembaca berhenti lebih lama pada bagian karangan yang panjang. Baiklah, di sini saya akan menjabarkan pola-pola yang ada di paragraf. Biasanya pola-pola yang dipakai di dalam paragraf itu ada 3 jenis. Yang pertama, pola spiral. Pola spiral biasanya digunakan oleh bangsa Asia, dan yang kedua, pola zigzag biasanya ditemukan oleh bangsa Afrika, dan yang ketiga, pola lurus. Pola lurus yang biasanya ditemukan oleh bangsa Eropa. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dan saya jabarkan tentang peta konsep materi dari awal hingga akhir mata kuliah keterampilan membaca. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.